Bab 923. Apakah kakek buyut tidak menyukaiku? Jerry Yuchi menyadari dia membalikkan kepalanya. Awalnya dia berpikir pemikirannya itu tidak mustahil, dan akan memeriksanya lagi setelah kembali. Apakah anak ini? Belum hilang pemikiran itu, Jerry Yuchi telah melihat Glenn yang membalikkan wajahnya. Wajah itu. Pupil Jerry Yuchi melebar dengan cepat dan menatap Glenn dengan tidak percaya. Untuk sesaat, dia curiga matanya bermasalah, atau dia terlalu mengkhawatirkan cucunya. Itu sebabnya dia melihat wajah anak di depannya seperti Golden Ye. Namun, itu jelas-jelas wajah seorang anak. Meskipun persis sama dengan Golden Ye, tapi dia masih anak-anak. Sepasang matanya yang gelap, jernih dan terang, dan itu milik anak-anak yang masih bersih dan polos. Dia kembali melihat Golden Ye, mata itu setajam elang. Keduanya sama-sama hitam, tetapi sedikit kehangatan pun tidak ada sama sekali. Tatapan Glenn bertemu dengan tatapan pucat Jerry Yuchi. Pria kecil ini tiba-tiba mendengus dan bertanya penasaran, siapa kakek tua ini? Sebenarnya, dia sudah mengetahui identitas Jerry Yuchi dari awal. Hanya saja jika menunjukkannya di depan orang dewasa, itu pasti akan mengejutkan mereka. Meskipun Anisong sangat membenci Jerry Yuchi, tapi yang bertanya sekarang adalah Glenn. Dia masih anak-anak yang belum dewasa, dia tidak berani menunjukkan penampilannya di depan Glenn, agar tidak memberi contoh buruk pada Glenn. Bagaimanapun, dia masih kecil, masih belajar, dan lagi akan meniru perilaku orang dewasa. Dia tidak akan menyerang Jerry Yuchi, tapi dia tidak mau memperkenalkannya, jadi dia berbalik. Seketika ruangan hening beberapa saat, dan terdengar suara Jerry Yuchi yang gemetaran. Kamu adalah... Hansen mendekatinya dan berbisik, Tuan Besar, wajah itu persis sama seperti Tuan Muda Koldi, itu pasti anak Tuan Muda Koldi. Jerry Yuchi hanya merasakan dadanya bergetar, dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia dan wanita itu ternyata sudah punya anak. Dan lagi sudah sebesar ini. Audrey Han tersenyum dan berkata dengan lembut kepada Glenn, "Glenn, dia adalah kakek dedimu." Dia tidak berani langsung mengatakan kalau Jerry Yuchi adalah kakek buyutnya. Bagaimana kalau Jerry Yuchi tidak bersedia? Tidak senang mendengar perkataannya. Hanya memberitahu hubungannya dengan Golden Ye. Adapun apakah Jerry Yuchi bersedia mengakui anak ini atau tidak, itu tidak terlalu penting bagi Audrey Han. Kakek Dedi. Glenn mengedipkan matanya, dan menatap polos ke arah Jerry Yuchi. "Mommy, apakah Glenn harus memanggilnya kakek buyut?" Audrey Han terdiam sejenak, dan perlahan menatap Jerry Yuchi. Pupil Jerry Yuchi membesar dan terlihat gembira. Berjalan mendekat, dia berkata dengan gugup. Benar kakek buyut, kamu. Dia mengatakan kamu, cukup lama, Glenn tiba-tiba mengulurkan tangan ke arahnya. Jerry Yuchi terdiam di tempat sesaat. Ini. Golden Ye tanpa ekspresi dan suaranya terdengar dingin. Ingin dipeluk artinya. Jerry Yuchi tidak langsung bereaksi. Dia benar-benar tidak menyangka ternyata mereka telah memiliki seorang anak sebesar ini, dan lagi, pertama kali anak ini bertemu dengannya, sudah ingin memeluknya. Glenn melihat dia yang masih diam, wajah kecilnya terlihat sedih. Setelah melirik Jerry Yuchi, dia menatap ke arah Audrey Han. "Mommy, apakah kakek buyut tidak menyukaiku? Jadi dia tidak mau memelukku?" Audrey Han. Pria kecil ini benar-benar melemparkan masalah padanya. Situasinya sudah sangat canggung, bagaimana dia menjawab pertanyaannya? Mengatakan tidak suka akan menyinggung perasaannya, mengatakan suka juga tidak bisa. Bocah nakal, apakah tidak tahu untuk bertanya pada dedinya? Sudah memarahi dedinya jahat, juga tidak tahu melemparkan masalah ini dan membuatnya sulit. Tepat ketika Audrey Han merasa kesulitan dengan masalah ini, Jerry Yuchi menjawab dengan suara bergetar. "Tidak, bukan. Kakek buyut. Bagaimana mungkin tidak menyukaimu?
Jerry Yuichi memaksa dirinya untuk bersikap tenang, dengan tidak mudahnya dia menyelesaikan kalimatnya pada Glenn, dan pada saat yang sama Glenn juga mengulurkan tangan pada Glenn. "Kemari, kakek buyut peluk." Glenn mengedipkan matanya, menatapnya dan tidak bergerak. Tangan Jerry Yuichi membeku di udara, melihat Glenn yang menatapnya, tiba-tiba dia merasa sangat gugup. "Kamu tidak marah karena kejadian tadi kan?" "Kakek buyut tadi tidak sengaja." "Kakek buyut." Dia belum menyelesaikan perkataannya, Glenn tiba-tiba mengulurkan tangan dan berlari ke arahnya. Jerry Yuichi dengan cepat menangkapnya dan memeluknya. Meskipun dia tua, kakinya tidak seperti orang muda, jadi biasanya dia membutuhkan tongkat. Tapi, dia masih bisa berdiri dan memeluk Glenn. Setelah memeluk Glenn, Jerry Yuichi merasa detak jantungnya semakin cepat. Meskipun tangan yang memegangnya sudah tua tetapi sangat kuat, meskipun Jerry Yuichi berusaha menutupinya, tapi tangannya masih sedikit gemetaran. Pria kecil di pelukannya. Benar, cicitnya, keluarganya. Selain Annie Song dan Golden Ye. Sesuatu sepertinya mengalir di jantung dan tenggorokannya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah Glenn berada dalam pelukannya, dan menenggelamkan wajahnya di leher Jerry Yuichi, ini terlihat sangat manis. Tentu saja Glenn tahu tentang kakek buyutnya yang telah mempermalukan mominya. Dia pernah mendengar bibinya mengatakan beberapa patah kata, hanya saja bibi Gita tidak mau mengatakannya lebih banyak lagi. Jadi setelah Glenn memikirkannya, dia memutuskan untuk mencari mominya. Dia ingin mewakili mominya mendapatkan keadilan, menundukkan Dedi dan kakek buyutnya. Melihat adegan ini, Annie Song tidak dapat mencibir berkata, "Perlukan sampai seperti ini. Seperti tidak pernah memeluk anak kecil." Saat dia mengatakan ini, walaupun nadanya mengeluh, tapi matanya menatap tidak berdaya. Tentu saja Audrey Han bisa melihat kegembiraan Jerry Yuichi. Dia mengecap bibirnya, terlihat lembut. Tidak disangka ternyata Jerry Yuichi sesuka ini pada Glenn dan lagi dia juga terlihat sangat kaget. Tidak tahu apakah setelah melihatnya dan Golden Ye memiliki anak, apakah dia masih akan keras kepala. Jerry Yuichi memeluk Glenn dengan hati-hati. Dia tidak berani terlalu menggunakan kekuatannya, seperti takut akan merusak Glenn yang ada dalam pelukannya. Setelah cukup lama, dia baru menemukan suaranya, dan mengajukan permintaan pada Glenn dengan suaranya yang bergetar. "Cicit, anak baik, panggil kakek buyut." Glenn menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang bersih dan putih, memperhatikan Jerry Yuichi dan memanggilnya. "Halo kakek buyut, aku Glenn. Kamu bisa memanggilku sama dengan Momi di masa depan." Kalimat ini sangat menusuk ke dalam hati Jerry Yuichi yang paling dasar. Dia memeluk Glenn, tapi dia malah melihat bayangannya. Jerry Yuichi merasa sedikit cemas, apakah dia sedang bermimpi? Tapi perlahan, matanya semakin gelap. Terakhir, raut wajah Golden Ye yang berdiri berubah, mengangkat tangan dan menahan Jerry Yuichi. Jerry Yuichi, terlalu bersemangat dan pingsan. Bersambung.